A few moments later. Bab 1. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik hiruk pikuk jalanan, ada mata yang selalu mengintai. Mereka bukan aparat, bukan pula pemilik hak legal. Dikenal sebagai mata lang atau debt. Viral detik-detik seorang pemuda pengguna jalan terlibat cekcok dengan komplotan debt collector saat hendak menolong seorang pemotor wanita yang mau dirampas sepeda motornya di Jalan Raya Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Nampak pemuda itu meminta identitas komplotan tersebut yang ditanggapi dengan kemarahan oleh para debt collector. Setelah videonya viral, satu persatu komplotan mata elang tersebut akhirnya diciduk tim buru sergap unit Raskrim Polsek Cengkareng. 3 pelaku berinisial MN, BA, dan LN diamankan di 2 lokasi berbeda. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan. Bab 2. Pembahasan. Pemirsa, kasus debt collector mengambil paksa barang debitur masih sering terjadi, padahal berdasarkan aturan hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Berikut kami paparkan dalam infografis, tahukah Anda debt collector tidak bisa sembarang tarik barang debitur? Kita akan langsung membahas mengenai apa sebenarnya arti kalimat ataupun arti kata dari fidusia. Nah, fidusia ini adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, pemirsa, seperti aturan yang sudah tertera bahwa debt collector tidak bisa seenaknya untuk mengambil barang ataupun kendaraan kepada debitur ketika sedang menagih utang tersebut. Nah, kita juga akan melihat sebenarnya apa saja syarat yang harus dibawa oleh penagih utang ketika akan menemui debitur. Yang pertama adalah surat somasi. Nah, debt collector sebagai eksekutor harus membawa tanda pengenal dan menunjukkan sertifikat profesi sebagai lembaga resmi. Kemudian juga ada surat kuasa dan juga fotokopi jaminan fidusia. Nah, sertifikat profesi pembiayaan Indonesia atau SPPI yang merupakan bagian sertifikasi dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ataupun APPI. Nah, pemirsa, kita juga akan melihat sebenarnya adakah hukuman ataupun pengawasan ketika debt collector melakukan penagihan kepada debitur? Nah, ini ada peraturan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, di mana kepolisian berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Nah, artinya debt collector ini wajib memiliki surat izin SPPI, kemudian juga wajib ditemani oleh kepolisian. Karena memang ketika ada kekerasan yang terjadi, maka pihak kepolisian dapat melakukan ataupun menindak dan juga memberikan sanksi pidana kepada debt collector. Kita juga akan melihat apa saja hukuman yang akan diterima oleh debt collector ketika menagih utang dengan cara kekerasan. Kita akan melihat yang pertama dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, debt collector adalah ini wajib membawa fotokopi sertifikat jaminan fidusia yang diperoleh dari perusahaan pembiayaan. Jadi jika hanya ada satu orang ketika mendatangi debitur, padahal ketika ia datang, ini beramai-ramai, tapi hanya satu orang yang membawa surat, maka orang itu saja yang boleh melakukan pengambilan barang ataupun utang dari pihak debitur. Kita juga akan melihat mengenai hukuman dan juga aturan yang diterapkan kepada debt collector ketika akan menagih utang ataupun barang dengan cara kekerasan. Yang pertama adalah jika diketahui adanya debt collector yang menagih barang dengan kata-kata kasar, maka akan mendapatkan pidana dengan pasal penghinaan, yaitu pasal 310 angka 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Nah, kemudian juga tindakan kekerasan ini akan dijerat dengan pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP yang hampir sama, yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500. Nah,
Pelanggaran hukum serta apa sanksinya yang didapatkan oleh debt collector ini dapat dipidana dengan hukuman penjara atau bahkan sanksi denda, sehingga juga diharapkan bagi masyarakat yang memiliki cicilan kendaraan pada perusahaan pembiayaan juga harus menunaikan kewajibannya dengan membayar angsuran secara rutin hingga lunas, karena pada satu sisi perusahaan pembiayaan juga harus mengimpun angsuran dari nasabah yang memiliki cicilan, karena jika tidak akan mengalami kerugian. Berikut Saya sudah minta keringanan, tapi ditolak. Teror ke kantor, jalan terus. Anak-anak ketakutan, kami sekeluarga malu banget sama dengan tetangga. Dan debt kolektornya makin menjadi-jadi. Ini bukan penagihan, ini teror. Saya nggak tahu bahwa dianggapnya cara nagih seperti itu biasa aja, orang namanya utang. Tapi ingat, mereka sudah melanggar hukum. Mereka melanggar aturan ketika dia meneror, mengancam kepada kamu, keluargamu, hanya gara-gara kamu belum bayar utang. Debt collector itu bukan polisi dan bukan orang di atas hukum. Jadi mereka tidak boleh itu ngancam. Jangan diam, lawan mereka dengan cara yang benar tentunya. Rekam semua yang mereka lakukan. Kamu bisa ngirim aduan kemana? Satu, OJK, Lembaga Perlindungan Konsumen, Lembaga Bantuan Hidup, dan paling penting ketika itu pidana, lampirkan bukti-buktinya, screenshot dari WA, rekaman ketika dia datang, bisa rekaman suara, bisa rekam video, ketika dia mengancam, laporkan itu ke jalur formal. Kamu punya hak untuk dilindungi oleh hukum ketika kamu berutang. Tapi ingat ya, sekali lagi, utang harus dibayar. Share video ini, jadikan video ini sebagai pertolongan kita bersama. selanjutnya, bab 3. ولا Penutup. تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Masih dia join,